Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Fadilah Cahyadiana dengan NIM 2306106. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teknik membaca intensif guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Jadi, membaca intensif adalah kegiatan membaca dengan cermat, teliti, dan seksama. Model membaca ini digunakan untuk mencari informasi suatu bacaan. Membaca dengan cara ini juga dapat diartikan sebagai proses membaca mendalam yang melibatkan upaya memahami masalah pembaca dan gagasan teks dari gagasan utama ke gagasan deskriptif. Membaca secara intensif ini biasanya dikenal sebagai membaca hati-hati dan menyeluruh. Kenapa harus hati-hati dan teliti? Karena tujuannya adalah untuk memiliki pemahaman yang rinci dan komprehensif dari teks yang kita baca. Nah, setelah kita mengetahui pengertian membaca intensif, lalu apa tujuan membaca intensif itu? Membaca intensif lebih dari sekedar memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Namun, ada beberapa hal lain yang harus diketahui seperti tujuannya berikut ini. Yang pertama, memahami bacaan. Tujuan umum membaca dengan cara intensif ini adalah untuk memperoleh pemahaman bacaan. Lalu yang kedua, mengelola pola teks yang terstruktur. Terkadang kita membaca sesuatu berdasarkan keinginan. Ketika kita membaca secara intensif, disadari atau tidak, kita akan memiliki pengetahuan tentang struktur teks yang kita baca. Lalu yang ketiga, memahami maksud dan tujuan penulis. Maksud sebenarnya secara otomatis diperoleh dari membaca ini adalah memahami isi pesan yang ingin disampaikan penulisnya. Padahal, ketika kita berbicara tentang pesan penulis, kita tidak hanya berbicara tentang pesan eksplisit, tetapi juga apa yang disebut pesan implisit. Terutama jika pesan tersebut belum dikomunikasikan secara publik oleh penulis kepada pembaca. Oleh karena itu, tidak semua pembaca dapat memahami pesan tersebut. Hanya pembaca dengan keterampilan membaca yang luas yang dapat melihat pesan tertulis. Lalu yang keempat, jadi sarana linguistik. Tujuan linguistik ini sebenarnya berkaitan dengan studi sastra dan bahasa. Cara membaca ini dapat digunakan tidak hanya untuk memperoleh pengetahuan dan pandangan yang ingin disampaikan pengarang, tetapi juga sebagai sarana untuk menganalisis struktur bahasa yang ada. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dan tujuan dari membaca intensif, kita juga harus mengetahui bagaimana cara yang benar untuk membaca intensif itu. Nah, berikut ini adalah cara yang bisa dilakukan untuk membaca intensif. Yang pertama, jeli. Sebuah tulisan harus dibaca secara seksama terlebih dahulu. Saat kita membaca, sebenarnya kita sedang mencari isi dari bacaan tersebut. Ketika kita jeli dalam membaca, maka kita bisa menafsirkan bacaan tersebut. Lalu yang kedua, referensi. Carilah referensi tambahan untuk memverifikasi informasi. Dengan referensi yang didapat, maka kita bisa memastikan keakuratan suatu bacaan. Lalu yang ketiga, konsentrasi. Ketika kita membaca dengan fokus dan berkonsentrasi, maka informasi yang diterima akan lebih mudah dipahami dan diingat. Lalu yang keempat, evaluasi berupa membuat pertanyaan terhadap diri sendiri mengenai pemahaman materi, identifikasi konsep kunci, dan bagaimana informasi tersebut dapat diaplikasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Lalu yang kelima, praktikkan membaca terencana dan hindari membaca secara terburu-buru. Berikan waktu untuk meresapi dan memahami setiap bagian bacaan. Lalu yang keenam, ambil catatan. Selama membaca intensif, tulislah poin-poin dan ide-ide yang penting. Hal ini dapat membantu memperkuat pemahaman
dan memberikan panduan saat ingin merujuk kembali kepada materi tersebut. Oke, supaya lebih paham, di sini ada sebuah cerita. Mari kita coba baca bersama dengan teknik membaca intensif. Di sebuah desa kecil, hiduplah seekor kucing bernama Mimi dan seekor anjing bernama Bobo. Mereka adalah teman baik meskipun sangat berbeda. Mimi adalah kucing yang lincah dan suka bermain-main, sedangkan Bobo adalah anjing yang setia dan selalu menjaga rumah. Suatu hari, Mimi dan Bobo memutuskan untuk menjelajahi hutan di dekat desa. Mereka ingin mencari tempat baru untuk bermain. Saat mereka berjalan, mereka menemukan sebuah danau kecil yang indah. Airnya jernih dan banyak ikan berwarna-warni yang berenang. Mimi sangat senang dan langsung melompat ke dalam air. Namun, Bobo merasa ragu. "Mimi, hati-hati, airnya mungkin dalam," kata Bobo. Tapi Mimi tidak mendengarkan dan terus bermain. Tiba-tiba, Mimi terperosok ke dalam air yang lebih dalam dari yang ia kira. Ia mulai panik dan tidak bisa berenang dengan baik. Melihat temannya dalam bahaya, Bobo segera melompat ke dalam air untuk menyelamatkannya. Dengan bantuan Bobo, Mimi berhasil keluar dari air dengan selamat. Setelah kejadian itu, Mimi belajar untuk lebih berhati-hati dan mendengarkan nasihat temannya. Mereka pun kembali ke desa dengan pengalaman baru dan persahabatan yang semakin kuat. Nah, setelah membaca cerita tadi, di sini ada beberapa pertanyaan untuk menguji apakah tadi kita membaca secara teliti atau tidak. Yang pertama, siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut? Jawabannya, si kucing bernama Mimi dan si anjing bernama Bobo. Lalu, pertanyaan yang kedua, bagaimana Bobo membantu Mimi? Jawabannya, Bobo melompat ke dalam air untuk menyelamatkan Mimi. Lalu, yang ketiga, apa yang ingin dicari oleh Mimi dan Bobo? Jawabannya, Mimi dan Bobo ingin menjelajahi hutan dan mencari tempat baru untuk bermain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.